Bentar, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, dan juga hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul secara virtual untuk melaksanakan sidang skripsi saya. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Yang terhormat, Ibu Malah Hayati MSc selaku Ketua Sidang. Yang terhormat, Ibu Aulia Kifah Futona MSc selaku Dewan Penguji 1. Dan yang terhormat, Bapak Muhammad Zakirianto SIMSc selaku Dewan Penguji 2. Terima kasih saya sampaikan kepada tim penguji sekalian karena telah meluangkan waktunya untuk hadir di sidang skripsi saya pada pagi hari ini. Hari ini, 28 April 2021, izinkan saya, Riana Yuni Sulistiawati, NIM 171060-119, untuk mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Analisis Titik Tetap Bersama di Ruang Metik B Bernilai Kompleks dan Penerapannya. Langsung saja memasuki pertama, yaitu latar belakang. Skripsi saya dilatar belakangi oleh ilmu pengetahuan yang terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Salah satunya ialah ilmu matematika. Ilmu matematika sendiri merupakan ilmu yang secara dasar mempelajari tentang bilangan, bentuk, besaran, dan juga ruang. Matematika terbagi menjadi beberapa konsentrasi. Salah satunya ialah konsentrasi analisis. Salah satu yang menarik dalam bidang konsentrasi analisis ialah analisis fungsional, di mana beberapa konsep dalam analisis fungsional merupakan hasil perluasan dari konsep yang lainnya. Salah satunya ialah ruang metrik. Ruang metrik sendiri pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan asal Perancis pada tahun 1906. Ruang metrik terus berkembang hingga akhirnya pada tahun 1989 Bakhtin memperkenalkan ruang metrik B. Ruang metrik terus berkembang hingga tahun 2011 Azam dan kawan-kawan memperkenalkan ruang metrik bernilai kompleks. Selang 2 tahun kemudian, Rao terinspirasi dari perkembangan ruang metrik bernilai kompleks, memperkenalkan ruang metrik B bernilai kompleks, dan menganalisis teorema ketunggalan titik tetap bersama di ruang metrik B bernilai kompleks. Penerapan dari ketunggalan titik tetap bersama di ruang metrik bernilai kompleks pertama kali dilakukan oleh Azam tahun 2011 pada sistem persamaan integral Jurison, hingga akhirnya pada tahun 2019, Khaled Berah dan kawan-kawan menganalisis ketunggalan titik tetap bersama pada fungsi di ruang metrik B bernilai kompleks yang memenuhi ketaksamaan rasional dan penerapannya pada sistem persamaan linier. Berdasarkan perkembangan ruang metrik dan teorema titik tetapnya yang menarik untuk dibahas, maka dalam skripsi ini akan dilakukan penjabaran terhadap jurnal yang ditulis oleh Khaled Berah dan kawan-kawan yang berjudul Application and Theorem on Common Fixed Point in Complex Value B-Metric Space, serta mengkonstruksi ulang bukti-bukti pada teorema ketunggalan titik tetapnya, serta penerapannya pada sistem persamaan linier yang akan menjadi tema pokok dalam skripsi ini. Berdasarkan latar belakang yang telah saya sampaikan, maka penelitian ini dibatasi oleh teorema ketunggalan titik tetap bersama pada fungsi di ruang metrik B bernilai kompleks yang memenuhi ketaksamaan rasional, serta penerapannya pada sistem persamaan linier, dan juga sifat-sifat yang mendukung dalam pembuktian teorema. Skripsi ini memuat 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana konsep ruang metrik B bernilai kompleks. Yang kedua, bagaimana pembuktian ketunggalan titik tetap bersama pada fungsi di ruang metrik B bernilai kompleks yang memenuhi ketaksamaan rasional. Dan yang ketiga,
bagaimana penerapan ketunggalan titik tetap bersama yang diperoleh pada nomor 2 di sistem persamaan linier. Tujuan skripsi saya juga ada 3, sebagaimana yang terlihat pada layar. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Diawali pada tahun 1989, Bakhtin memperkenalkan ruang metrik B. Selanjutnya, tahun 1993, Stephen Cherwit menganalisis titik tetap pada ruang metrik B sebagai generalisasi dari prinsip kontaksi Banach. Tahun 2011, Akbar Azam dan kawan-kawan memperkenalkan ruang metrik bernilai kompleks dan penerapannya pada sistem persamaan integral Yuristone. Tahun 2013, Verma dan Patak mendefinisikan fungsi maksimum pada urutan parsial bilangan kompleks. Pada tahun yang sama, Rao dan kawan-kawan memperkenalkan ruang metrik B bernilai kompleks. Hingga akhirnya tahun 2019, Khaled Berah dan kawan-kawan menganalisis ketunggalan titik tetap bersama di ruang metrik B bernilai kompleks yang memenuhi ketaksamaan rasional dan aplikasinya pada sistem persamaan linier. Skripsi saya secara garis besar terdiri dari 4 bab. Yang pertama ada bab pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, sistematika penulisan, dan juga metode penelitian. Bab 2, dasar teori, yang membahas mengenai definisi, teorema, sifat, lema, yang diperlukan untuk mendukung dalam pembahasan pada bab selanjutnya. Bab ketiga berisi pembahasan, yang menjelaskan mengenai konsep ruang metrik B bernilai kompleks. Terus pembuktian teorema ketunggalan titik tetap bersama pada fungsi di ruang metrik B bernilai kompleks yang memenuhi ketaksamaan rasional. Ada akibat dari teorema tersebut dan juga diberikan contoh serta pembuktian penerapannya pada sistem persamaan linier. Dan yang keempat ada bab penutup yang berisi kesimpulan dan juga saran. Dasar teori. Beberapa dasar teori yang saya pakai untuk membantu proses penelitian ini adalah sebagaimana berikut. Yang pertama ada definisi dari ruang metrik. Ruang metrik merupakan himpunan tak kosong yang dilengkapi fungsi bernilai real dan memenuhi 4 aksioma. Selanjutnya ada bilangan kompleks. Bilangan kompleks merupakan pasangan terurut X, Y, di mana X merupakan bagian realnya dan Y merupakan bagian imajinernya. Ada juga tentang urutan parsial. Urutan parsial mendahului atau sama dengan pada bilangan kompleks didefinisikan sebagai Y1 mendahului Y2 jika dan hanya jika bagian real Y1 kurang dari sama dengan bagian real Y2 dan bagian imajiner Y1 kurang dari sama dengan bagian imajiner Y2. Hal ini akan mengakibatkan Y1 mendahului Y2 jika salah satu dari keempat kondisi di sini terpenuhi. Selanjutnya ada definisi dari ruang metrik B bernilai kompleks. Ruang metrik B bernilai kompleks merupakan himpunan tak kosong yang dilengkapi fungsi bernilai kompleks yang memenuhi 3 aksioma. Terus ada definisi barisan pada ruang metrik B bernilai kompleks. Ada definisi konvergen, Cauchy, dan juga ruang metrik B bernilai kompleks disebut lengkap apabila untuk setiap barisan Cauchy konvergen ke dalamnya. Ada juga definisi tentang titik tetap. Titik X dikatakan titik tetap di fungsi T apabila memenuhi Tx sama dengan X. Dan titik X dikatakan titik tetap bersama pada fungsi T dan S apabila Sx sama dengan Tx sama dengan X. Selanjutnya ada definisi kompatibel lemah, dan definisi kontinu. Hubungan mengenai kompatibel dan kompatibel lemah itu apabila kompatibel, maka kompatibel lemah, tetapi belum tentu berlaku sebaliknya. Memasuki pembahasan, yaitu tentang teorema ketunggalan titik tetap bersama di ruang metrik B bernilai kompleks.
Bunyi teoremanya itu sebagaimana yang tertera di layar. Diberikan ruang metrik B lengkap bernilai kompleks. Apabila fungsi-fungsi S, T, P, Q yang memetakan X ke X memenuhi 4 kondisi, maka fungsi S, T, P, Q memiliki titik tetap bersama yang tunggal. Alur pembuktian teorema tersebut, yang pertama itu diawali dengan membentuk suatu barisan dalam ruang metrik B lengkap bernilai kompleks. Selanjutnya, dibuktikan bahwa barisan tersebut merupakan barisan Cauchy. Karena barisan tersebut merupakan barisan Cauchy di ruang metrik B lengkap bernilai kompleks, maka barisan tersebut konvergen. Misalnya, konvergen ke U. Di sini, U merupakan calon titik tetap bersama untuk keempat fungsi S, T, P, dan Q. Selanjutnya, akan dibuktikan benar bahwa U merupakan titik tetap P, dan akan dibuktikan benar bahwa U merupakan titik tetap S, sehingga akan diperoleh bahwa U merupakan titik tetap bersama fungsi P dan S. Selanjutnya, dengan menggunakan definisi kompatibel lemah, akan ditunjukkan bahwa U merupakan titik koinsiden dari Q dan T. Selanjutnya, akan dibuktikan benar bahwa U merupakan titik tetap T, sehingga akan diperoleh hasil bahwa U merupakan titik tetap bersama T dan Q. Berdasarkan uraian yang telah saya sampaikan, maka diketahui atau terbukti bahwa U merupakan titik tetap bersama keempat fungsi P, S, P, T, dan Q. Selanjutnya, langkah terakhir adalah membuktikan bahwa keempat fungsi tersebut memiliki titik tetap bersama yang tunggal. Merujuk pada teorema utama tentang ketunggalan titik tetap bersama di ruang metrik B bernilai kompleks, maka memunculkan teorema baru yang merupakan akibat dari teorema tersebut. Akibat inilah yang akan digunakan untuk mengkonstruksi proses penerapan ketunggalan titik tetap bersama di ruang metrik B bernilai kompleks pada sistem persamaan linier. Selanjutnya adalah penerapan ketunggalan titik tetap bersama di ruang metrik B bernilai kompleks pada sistem persamaan linier. Bunyi teoremanya adalah sebagaimana yang tertera di layar. Diberikan ruang metrik B lengkap bernilai kompleks yang didefinisikan sebagaimana berikut. Apabila beta kurang dari 1 per n, di mana beta ij sama dengan alfa ij untuk i yang tidak sama dengan j, dan beta ij sama dengan aij plus 1 untuk i yang sama dengan j, dan beta adalah maksimum dari beta ij. Maka sistem linier n persamaan dan n variabel az sama dengan b di bawah ini memiliki solusi yang tunggal. Untuk membuktikan teorema tersebut, yang pertama-tama adalah didefinisikan fungsi T yang memetakan X menuju X sebagaimana berikut. TZ sama dengan A plus I kali Z min B. Berdasarkan akibat sebelumnya, maka untuk membuktikan bahwa sistem persamaan linier AZ sama dengan B memiliki solusi tunggal, cukup dibuktikan T adalah fungsi kontraksi. Langkah selanjutnya adalah menentukan nilai TZ min TW, dan berdasarkan definisi ruang metrik B lengkap bernilai kompleks, diuraikan D2 TZ TW, dan akan diperoleh hasil D2 TZ TW mendahului atau sama dengan N beta D2 ZW. Oleh karena beta itu kurang dari 1 per n, maka diperoleh N beta kurang dari 1, sehingga T merupakan fungsi kontraksi. Hasil akhir diperoleh bahwa sistem persamaan linier AZ sama dengan B memiliki solusi yang tunggal. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat saya sampaikan setelah melakukan penelitian dalam skripsi saya, yang pertama,
ruang metrik B bernilai kompleks merupakan perluasan dari ruang metrik bernilai kompleks. Yang kedua, setiap ruang metrik B bernilai kompleks merupakan ruang metrik bernilai kompleks dengan nilai S sama dengan 1, namun belum tentu berlaku sebaliknya. Yang ketiga, definisi barisan konvergen, kausi, dan lengkap pada ruang metrik B bernilai kompleks sama dengan definisi barisan konvergen, kausi, dan lengkap pada ruang metrik bernilai kompleks. Yang keempat, apabila keempat kondisi pada teorema ketunggalan titik tetap bersama pada ruang metrik B lengkap bernilai kompleks terpenuhi, maka empat fungsi yang memenuhi ketaksamaan rasional pada ruang metrik B lengkap bernilai kompleks memiliki titik tetap bersama yang tunggal. Selanjutnya, akibat dari teorema ketunggalan titik tetap bersama di ruang metrik B bernilai kompleks digunakan untuk membuktikan bahwa penerapan dari teorema ketunggalan titik tetap bersama di ruang metrik B bernilai kompleks pada sistem persamaan linear memiliki solusi yang tunggal. Hasil akhir diperoleh bahwa sistem persamaan linear yang memenuhi kondisi kontraksi pada akibat di atas memiliki solusi yang tunggal. Kesimpulan terakhir, setelah melakukan penelitian pada skripsi ini, saya menemukan beberapa hal yang dirasa kurang tepat pada pembuktian yang ditulis oleh peneliti sebelumnya, yaitu Khaled Berah dan kawan-kawan pada jurnalnya yang berjudul Application and Theorem on Common Fixed Point in Complex Value Bimetric Space. Selanjutnya, saran yang dapat saya sampaikan untuk pembaca dan juga peneliti selanjutnya adalah yang pertama, skripsi ini belum terdapat contoh yang menunjukkan bahwa ruang metrik bernilai kompleks merupakan ruang metrik B bernilai kompleks dengan S sama dengan 1 dan belum menunjukkan contoh bahwa belum tentu berlaku sebaliknya. Yang kedua, mengembangkan penelitian mengenai teorema ketunggalan titik tetap bersama di ruang metrik B bernilai kompleks dengan kondisi-kondisi yang berbeda. Dan yang terakhir, penerapan dari teorema ketunggalan titik tetap bersama di ruang metrik B bernilai kompleks dapat dilakukan pada sistem persamaan integral Jurison, sehingga peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penerapannya pada sistem persamaan integral Jurison. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ibu Mala Hayati selaku moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Riana. Alhamdulillah sesi pertama sudah kita lalui. Kita masuk sesi kedua yaitu klarifikasi dari tim penguji. Mbak Riana disiapkan skripsinya, file skripsinya, jadi nanti bisa ditampilkan jika ada yang ingin ditanyakan ya. Baik, kita langsung saja ke sesi kedua. Bagaimana? Mau mulai dari Pak Zaki dulu atau Bu Aulia dulu? Bu Aulia dulu aja. Saya sudah tiap minggu bimbingan sebenarnya sama Mbak Riana. Ya, tapi sebagai pembimbing kedua sebenarnya. Jadi ya, sebenarnya Pak Zaki ya, jadi supaya benar-benar terlihat masukan dari orang luar gitu ya yang membimbing seperti ini. Baik, saya persilahkan kepada Pak Zaki, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Bu Mala atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim ya, Mbak Riana. Ya, Pak. Selamat ya Mbak Riana ya. Mbak Riana ini ini ujian skripsinya ini nggak tahu nih didesain atau memang sengaja seperti apa berkah Ramadan ya. Jadi yang di sini semua itu pembimbingnya Mbak Riana semua. Iya. Yang dua membimbing skripsi, yang satu membimbing PA ya. Iya. Ya ini berkah Ramadannya Mbak Riana ya. Alhamdulillah. Kenapa tutup muka? Oh, dekat, nggak apa-apa. Mbak Riana di mana sekarang ini? Di kos. Kos di. Oh ya di Sapen, Kak. Oh di Sapen. Oke. Puasa ya Mbak ya? Alhamdulillah puasa. Oke. Ini alhamdulillah ini pecah telur pertama ya Mbak ya.
Iya, bikin deg-degan, Pak. Oh, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa, ini saya rekod nanti bisa untuk kenang-kenangan ya. Ya, Bisa untuk belajar teman-teman juga nanti. Oke, ini ada saya di sini kan diundang sebagai pihak sebagai penguji ya. Jadi saya di sini ya diberi tugas untuk memberikan komentar ya, komentar, saran maupun kritik yang bersifat membangun tentunya ya terhadap apa yang telah Mbak Riana susun ya dengan sangat baik ini ya. Jadi saya senang kalau menguji skripsinya Bu Mala itu karena skripsinya Bu Mala skripsi mahasiswanya Bu Mala itu secara umum itu minim kesalahan. Ya, saya tahu sendiri kalau Bu Mala membimbing itu ya seperti itu ya. Jadi ya bisa ya itu menyenangkan penguji gitu ya. Oke. Ini skripsinya tentang analisis tetap bersama di ruang metrik B ya. iya, Pak. Nilai kompleks. Ruang metrik B bernilai Nilai kompleks. kompleks dengan penerapannya. Oke, saya mau tanya dulu ya Mbak ya. Ini Iya, Pak. Silahkan. dari pertama ya, analisis tetap ya. Ini tetap ini apa yang dianalisis Mbak? Yang saya analisis itu adalah seperti apa? Yang saya analisis itu adalah 4 fungsi yang dipetakan ke dirinya sendiri pada ruang metrik B bernilai kompleks yang memenuhi ketaksamaan rasional. Jadi nanti keempat fungsi tersebut memiliki titik tetap bersama yang tunggal. Itu selalu memiliki titik tetap ya Mbak ya? Iya, kalau memenuhi kondisi pada teorema yang saya bahas itu memiliki titik tetap bersama yang tunggal, Pak. Oke. Di ruang metrik B ya? Iya. Itu maksudnya huruf B itu apa Mbak? Situ Mbak? Huruf B. Huruf B gimana Pak? Oh, yang di ruang metrik B. Metrik B itu B-nya itu apa itu? Oh, kalau menurut saya itu karena penemunya sih Pak. Kan ruang metrik B itu diperkenalkan oleh Bakhtin. Jadi diambil B-nya. Seperti halnya kayak ruang metrik S itu diperkenalkan oleh siapa ya? Setji tahun 2012 dan gitu. juga ada ruang metrik M itu diperkenalkan oleh Mehdi. Jadi kalau menurut saya ruang metrik B-nya ini kayak penemunya atau yang memperkenalkan gitu. Jadi kalau Mbak Riana nanti menemukan ruang metrik nanti namanya ruang metrik R gitu ya? Ya bisa sejiwa ruang metrik R. Ya besok bikin ya, besok ya S3 ya. Ya. Aduh. Oke, kita masuk ya, masuk ke skripsi. Ya, Pak. Saya scroll slide-nya di Zoom ya, nggak mau turun dia. Oke. Gimana? Saya berarti? Enggak, saya aja. Oh, saya. Oke, enggak, saya buka di sini. Oke. Saya mulai dari ini ya. Di penulisan ya, Pak ya. Jadi walaupun ini masuk deskripsi ya, masuk yang sangat minim kesalahan ya, tapi saya masih menemukan beberapa kesalahan ketik ya, seperti kadang-kadang Mbak menulis kompleks tanpa S, kadang-kadang menulis dengan S ya, kompleks gitu ya. Oh, iya. Saya masih menemukan di beberapa halaman ya, seperti halaman 18 dan yang lainnya ya, tapi ini sedikit kayaknya. Kemudian yang kedua adalah setahu saya ya, seperti Cauchy, Archimedes dan yang lainnya itu kan nama orang ya, Mbak ya? Iya nggak, Mbak? Itu apakah seperti sifat Archimedes itu loh, barisan Cauchy dan seterusnya. Itu apakah harus ditulis huruf besar ya, maksudnya huruf depannya harus besar atau di orang-orang analisis itu sudah sepakat itu karena sudah menjadi istilah dalam analisis sehingga boleh ditulis dengan huruf kecil lah Mbak ya? Huruf penulisannya ya Pak ya, yang Archimedesnya ya? Ya, biasanya kalau nama orang kan diawali dengan
dengan huruf besar ya, huruf kapital. Iya. Kalau menurut saya sih mungkin bisa huruf besar. Bentar, Pak. Archimedes. Sih. Kebablasan kayaknya. Mana? Nanti kalau dicek ya, itu kan bukan masalah yang prinsip ya. Iya, Oke. Kemudian sebaiknya ya untuk lebih sempurnanya skripsi ya. Jadi langkah baiknya itu antar definisi dan antar contoh maupun antar teorema itu diberikan ya sebuah kalimat ya sebagai pengantar gitu ya Mbak ya. Oh ya, baik Tidak Pak. langsung ya definisi contoh teorema, maksudnya kata pengantarnya ya, gitu ya Pak ya. beberapa sudah ada tapi beberapa juga masih Iya. terkesan langsung itu ya. Ya, Ya, tapi itu hanya siap, Pak. telusuran sih ya. Kemudian di bagian daftar simbol ya. Bagian daftar simbol mohon dicek lagi ya, karena saya masih menemukan beberapa simbol yang itu belum muncul di daftar simbol ya, seperti R+ ya. R+ itu Oh iya, muncul di iya, Pak. halaman berapa ya tadi ya? Aduh lupa saya malah. R+ ya muncul. Itu apa maksudnya Mbak, R+? Bilangan real non negatif. Non negatif ya. Oke. Ya. Ya. Nanti tolong dimasukkan di daftar simbol ya Mbak ya. Lambang. Iya Pak, daftar siap. lambang, daftar lambang ya. Ya. Iya. Ya. Mau dicek yang lain juga ya, karena saya mungkin ada yang terlewat. Oke, itu terkait dengan penulisan ya Pak ya. Kemudian ini kalau mau pakai latex bagus banget loh Mbak sebenarnya. Tapi emang itu ya. Tapi latex susah banget Pak, aduh. Kan teman-temannya banyak yang nggak pakai kan. Enggak, cuma Sari sama si Hasna yang pakai Pak, yang lainnya nggak pakai. Oh enggak, berarti bimbingan saya aja ini. Enggak. Iya, Jabar aja yang pakai. Yang sama Pak Wahid enggak, Bu? Kayaknya sih enggak sih. Oh, enggak juga ya? Seleni kayaknya enggak pakai. Oh, gitu. Setahu saya sih Sari sama Hasna yang pakai. Oh iya. Oh ya udahlah. Ya. Anaknya Pak Kalau Zaki. saya awal udah ini Pak, apa namanya? Oh, menawarkan aja. Saya cuma menawarkan mau pakai latex atau mau pakai Word. Dari awal saya tawarkan seperti itu, tapi masing-masing pilih Word, ya sudah pilihan masing-masing gitu ya. Ya memang butuh halus sih, butuh ekstra kerja keras ya kalau pakai latex. Iya. Ya. Susah. Oke. Oke, lanjutkan ya. Oke, kita masuk ke ya, Pak. Di bab 1 ya. Ini ya, kenapa Mbak perlu membahas analisis tetap, Mbak? Dan kenapa memilih ruang metrik B itu, Mbak, yang bernilai kompleks itu? Kok nggak milih topik yang lain gitu? Kan banyak toh? Oh iya, iya banyak. Kenapa, Mbak? Itu awalnya tuh saya itu Pak, terinspirasi dari cutting anak 16 yang Mbak Jana. Nah, Mbak Jana itu kan membahas tentang titik tetap di ruang metrik bernilai kompleks. Biasanya kan kalau di kelas itu diperkenalkannya ruang metriknya bernilai real. Nah, terus tiba-tiba kok Mbak Jana bahasnya tentang bernilai kompleks gitu. Jadi kayak saya tuh penasaran gitu, bernilai kompleks itu kayak gimana? Apakah hampir mirip sama yang bernilai real atau bagaimana gitu. Terus jadinya kayak saya penasaran dan juga tertarik untuk membahas tentang ruang metrik yang bernilai kompleks. Terus akhirnya ketemu ruang metrik B bernilai kompleks. Nah, kenapa kok nggak milih metrik yang lain? Kenapa milihnya yang B? Gimana ya? Pilih ini aja. Ya, pilih ini aja Pak. Saya dapatnya jurnal yang menurut saya mudah. Bisa saya kuasai gitu ya. Ruang metrik B. Ini tahun berapa jurnalnya, Mbak? Tahun 2019. Oh, masih baru ya? Waduh, masih hangat ini. Habis fotokopi masih hangat ini ya. Enggak, Pak. Bagus ya ini ya. Jadi ini saya termasuk yang apresiasi ya dengan mahasiswa yang berani mengambil topik seperti ini ya. Oke, mantap ini. Pak. Ya. Jadi ini masih terbuka
terbuka lebar ya ini ya, topik ini ya. Iya. Oke. Kemudian di halaman 2 lagi ya, di situ ada pernyataan metrik merupakan perumuman dari konsep jarak antar pasangan elemen dari dua bilangan di himpunan bilangan real. Oke, itu maksud dengan kata-kata perumuman itu seperti apa, Mbak? Perumuman Atau itu generalisasi ya itu ya? Iya, generalisasi Pak, perluasan dari konsep jarak gitu. Itu jadi kayak seperti apa maksudnya? Awalnya kan ada konsep jarak, terus kayak diperluas oleh Maurice gitu jadi ruang metrik. Jadi ruang metrik itu perluasannya dari jarak, konsep jarak. Karena di mata kuliah ada balinya sendiri, itu kita juga melakukan perumuman dari konsep jarak. Masih ingat nggak Mbak dulu waktu kita bahas tentang hasil kali dalam ya? Oh iya, hasil kali dalam cross product ya Pak? Hasil kali dalam, bukan cross product itu beda lagi, itu himpunan. Beda lagi. Hasil kali dalam, inner product. Oh, dot. Ya, semacam dot lah. Nah, dari hasil kali dalam itu kan kita bisa mendefinisikan bisa mendefinisikan norm ya, jarak ya. Sorry, panjang ya. Norm, oh iya. Panjang. Dari panjang itu kemudian kita bisa mendefinisikan jarak ya. Ya enggak? Yeah. Nah, itu kan juga merupakan perumuman dari konsep jarak kan? Atau gimana? Kalau norm iya dari perumuman dari konsep jarak. Tapi kalau di sini saya kurang nggak begitu membahas tentang norm sih Pak, nggak begitu menguasai. Berarti ini belum tentu ruang bernorma ya berarti ya ini ya? Iya, nggak membahas tentang ruang bernormanya, cuma ruang metriknya aja. Oh gitu. Tapi ruang metrik itu bisa punya norma itu belum tentu ya Bu Mala ya? Atau seperti apa ini? Yang bahas norma itu nanti yang Julita ya, yang Julita ya. Oh iya, Julita nanti ruang bernorma. Jadi itu bisa kamu bisa jelaskan ke Pak Zaki, Mbak, kenapa kok metrik itu jadi perumuman dari konsep jarak? Kamu masih ingat yang memotivasi definisi ruang metrik? Sebelum waktu di perkuliahan sudah saya kenalkan. Kenapa sih kok adanya ruang metrik? Nah, ada kan yang memotivasinya itu karena apa itu? Fungsi jarak itu mutlak memenuhi apa itu? Memenuhi aksioma. Oh iya, empat itu ya? Metrik, ya kan? Ada nggak di skripsi Maurice nggak? Ada nggak coba? Kalau saya nggak membahas tentang itu sih Bu, jadi nggak ada kan? Ya. Ada nggak definisi metrik itu? Ruang metrik? Oh, definisi metriknya ada, definisi ruang metriknya ada. Tapi kalau kayak jarak norma dan lain-lain nggak ada. Iya, nggak ada. Definisi ruang metrik, jadi nanti kelihatan. Nggak, ntar jarak itu kan bisa didefinisikan pakai konjugat tamunya itu. Beda ya? Oh iya. Ya? Jarak itu dapat didefinisikan nilai X. Kalau konjugat itu Z1 kurangi Z2 itu kan jarak itu. Modulus. Iya, modulus. Ya, modulus Z1 kurangi Z2 itu kan jarak itu. Oh iya, itu ya kan? Kalau modulus di kompleks itu hampir sama kayak nilai mutlak di real. Nah, itu kan norm itu. Iya kan? Contoh norm ya itu ya. Ya, oke. Ya. Itu kan bukan topik skripsimu ya itu ya. Oke. Ya. Tapi ini perumuman ya, Pak ya? Ya, Pak. Oke. Nanti tolong saya ditunjukkan ya nanti ya, perumuman dari bilangan real melalui itu ya, melalui aksioma-aksioma metrik itu ya. Oh iya, Pak. Ada 3 atau 4 lupa saya itu ya. 4. Yang ruang metrik ada 4. 4 ya. Oke. Iya. Oke, untuk selanjutnya terkait dengan tadi ya. Di bab 1 Mbak menjelaskan tentang nilai mutlak bilangan real dan konjugat di bilangan kompleks ya Mbak ya. Iya. Nah itu kenapa menggunakan notasi atau simbol yang sama Mbak? Itu apakah ada kaitan, apakah ada hubungannya? Karena kita tahu bahwa bilangan real itu kan bilangan kompleks juga ya.
Dengan bagian imajinernya 0 gitu ya. Oh iya, bilangan real itu bilangan kompleks yang imajinernya 0. Nah, sebentar, Pak. apa hubungannya? Atau seperti apa? Conjugate. Cuma dulu. Skripsimu ada? Silakan langsung dibuka di file, Mbak. Oh ya. Di slide-nya, apa di Zoom-nya aja. Halaman berapa? Halaman 19 berarti. Berapa? 19 ya? 18 Ya, atau 19? 19, Pak. Di sini ada modulus. Modulus bilangan kompleks itu dinyatakan mirip seperti nilai mutlak, Nah, tapi itu kan definisinya beda. Iya. beda itu definisinya. Ini kan modulus Z. Berarti kalau beda. kalau Z-nya itu bilangan real nanti beda hasilnya dengan nilai mutlak di bilangan real. Kalau gimana Pak? Kalau XY-nya? Kalau Z-nya itu bilangan real, kan kita tahu bahwa setiap bilangan real kan bilangan kompleks ya. Iya. Berarti definisi modulus ini juga bisa diterapkan ke bilangan kompleks. Jadi bilangan real ya. Iya. Iya. Nah, kalau Z-nya itu bilangan real, apakah sama nilai mutlaknya itu dengan hasil modulusnya itu? Bentar Pak. Kalau berarti kan penting tuh ini. Modulus kan Anda pakai sampai pembahasan ya itu ya. Iya, saya pakai sampai pembahasan. Kalau menurut saya gimana, Mbak? Kan beda tuh definisinya. Kalau bilangan real kan pakai min Z kalau dia positif, 0 kalau sama dengan 0, minus Z kalau Z-nya negatif. Nah, di sini kan beda ini definisinya. Iya. Kalau nanti kalau modulus bilangan kompleks itu nanti menghasilkan menghasilkan bilangan real yang lebih dari sama dengan 0. Jadi modulus Z-nya itu modulus dari bilangan kompleks itu nanti hasilnya juga bilangan real yang lebih dari sama dengan 0. Kalau yang nilai mutlak itu kan kayak nilai mutlak itu kan nilai dari suatu bilangan real tanpa tanda plus dan minus. Jadi berarti beda ya? Beda. Ya, soalnya kalau modulus itu hasilnya ya sama. Kamu aja udah nulis di kalimatmu ini yang tampil di ini loh. Definisi ini menunjukkan bahwa itu aja udah kelihatan. Modulus. Iya, modulus Z merupakan bilangan real dengan modulus Z lebih dari sama dengan 0. Jadi nanti hasilnya berupa bilangan real yang lebih dari sama dengan 0. Sama berarti hasilnya ya? Atau boleh berbeda? Iya, kalau hasilnya sama, Pak. Boleh berbeda, yang penting hasilnya non negatif itu boleh, bisa nggak? Iya. Bisa. Nanti hasilnya sama. Kalau nilai mutlak kan hasilnya juga non negatif, kalau modulus juga non negatif. Iya, tapi boleh beda nggak? Atau oke. Oke, lanjut ya. Ya. Oke, kemudian di halaman 21 ya, Mbak ya. Tadi konjugat sudah, apa tadi? Modulus sudah, konjugat. Kalau konjugat itu semacam ini ya. Kawan. Lawan. Oh, kawan ya? Kawan. Kawan ya. Oke. Kemudian setelah itu kita bahas ini ya, modulus tadi ya. Di teorema 2210 ya. Poin 5 itu
poin 5 itu kan disyaratkan Z2-nya tidak 0 ya. Maksudnya 0 tidak 0 itu apa, Pak? Tidak 0 itu berarti yang bagian real dan imajinernya 0 gitu ya? Yang definisi berapa, Pak? Teorema 2210 halaman 21. Tuh. Oh, yang di sini. Itu yang mana? Z2-nya tidak sama. Maksudnya 0 itu apa di situ? Kalau nanti penyebutnya 0, hasilnya? Maksudnya 0 itu imajinernya 0 dan bagian realnya 0 gitu ya? Bagian realnya 0, imajinernya 0. 0. Oke, itu nggak boleh ya, Mbak ya? Iya, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena tidak terdefinisi. Tidak definisi. Kalau tidak 0? Ya, bisa didefinisikan. Apa contohnya? Maksudnya ada hasilnya gitu. Ada hasilnya? Ya kan kalau misal dibagi penyebutnya tidak sama dengan 0 itu nanti bisa didefinisikan. Tapi kalau Z2 penyebutnya itu 0 itu nanti Z1 per Z2-nya tidak dapat didefinisikan. Ya, ini nanti terkait dengan dulu di PSA ya, Mbak ya. Ya karena C-nya itu lapangan ya, Mbak ya. Ya. Oh, ya. Kalau lapangan. Ya, artinya kan setiap elemen selain 0 kan memiliki inverse terhadap perkalian. Ya. Ya, Pak. Oke, selanjutnya di halaman ini apa ya? Di contoh di bawahnya itu ya, di contoh 2213 ya, halaman 22 ya. Oke. Ini barisannya di C ini ya berarti ya? Halaman 22. Oh, contoh 2213. Ini. Barisannya di C, tapi epsilonnya di real itu ya? Atau di mana itu? Iya, Pak, berdasarkan definisi 2212. Jadi, Kak, berdasarkan definisi konvergen pada bilangan real. Bilangan kompleks, maaf. Oh gitu. Karena ini berarti epsilonnya ini kompleks atau real di sini? Kalau epsilonnya di sini itu real. Bukan kompleks ya? Oh, karena bingung saya kan, bayangan saya kalau apa? Tadi kan itu kan di C semua ya. Jadi bayangan saya itu epsilonnya juga ikut di C gitu loh. Soalnya kan ini nanti untuk berlaku Z modulus Zn min Z-nya, Pak. Ini kan nanti bentuknya real. Oh, modulusnya di real ya? Nanti bentuk modulusnya real. Jadi epsilonnya real. Secara definisi mirip seperti di seperti di real ya itu ya. Oh iya, definisi barisan konvergennya mirip di bilangan real. Ini definisi konvergennya di mana ini, Pak? Sorry, definisi barisannya di mana? Barisan di kompleks. Maksudnya, Pak, gimana? Definisi barisan di bilangan kompleks mana? Definisi barisan di bilangan kompleks. Nanti barisannya itu anggota-anggotanya bilangan kompleks. Apa bedanya definisi barisan bilangan real? Kamu ada nggak definisi barisan di bilangan kompleks? Ada nggak? Yang definisi barisannya, Bu, atau? Definisi barisan. Ya. Definisi barisan bilangan kompleks. Ya. Ada nggak di sini? Nggak saya cantumkan. Oke, kalau tidak dicantumkan, coba kamu jelaskan ke Pak Zaki. Ya, jelaskan, Pak. Barisan bilangan kompleks. Barisan apa di sih barisan bilangan real? Bentar, Pak. Kalau barisan bilangan real itu kan barisannya itu anggota-anggotanya bilangan real. Terus dikatakan barisan itu apa? Barisan itu apa?
Barisan 1 itu barisan loh, dalam kurung-kurung perawal kan ada ZN oh ya. itu. Ya, ZN sama dengan Y1, Y2, Y3, Y4 gitu. Jadi kayak himpunan apa ya? Himpunan bagian sembarang gitu. Bukan. Sembarang himpunan bagian dari C gitu atau seperti apa? Himpunan yang memiliki pola gitu, Pak. Himpunan bilangan real atau bilangan kompleks yang memiliki pola gitu. Semisal urutan, bukan. Saya kira nggak harus berpola kayaknya. Iya, urutan, ada urutannya gitu barisannya. Urutannya gimana? Urutannya diurutkan dari berapa sampai berapa gitu? Ya, baris pertama, barisan kedua, barisan ketiga, mempertahankan urutan. Iya, ya, kayak mempertahankan urutan gitu. Oh, berarti harus naik terus gitu bilangannya. Bilangannya semakin besar, semakin kecil gitu. Bisa naik, bisa turun. Tapi nggak boleh naik turun ya, itu ya, barisannya ya. Kalau naik turun nanti nggak konvergen. Enggak, barisannya kok. Oh, itu barisannya kan nanti, boleh. Oh, boleh. Berarti katanya harus urut tadi. Oh ya, berarti masih ingat definisi barisan di mata kuliah PAR. Saya pernah memberikan definisi barisan di analisis real. Nah, ini yang diminta adalah definisi barisan kalau di bilangan kompleks. Nah, perbedaannya apa sih gitu? Kamu masih ingat barisan itu apa? Di awal sekali ketika membahas bab barisan itu ada barisan. Masih ingat? Jadi jangan melebar, nanti malah ke konvergen ke ini. Definisi barisan masih ingat? Oke, kalau enggak PR dulu ya. Nanti malah PR dulu saja. Iya, lawan. Oke, berarti kamu masih punya PR definisi barisan bilangan kompleks. Sebenarnya definisinya sejalan dengan di real. Itu dasar ya. Silakan dilanjutkan. Oke, lanjutkan ya. Kemudian di ruang matrik bernilai kompleks sekarang ya. Bernilai kompleks. Di situ Anda mendefinisikan semacam urutan ya, Mbak ya. Saya nggak tahu bacanya gimana itu. Parsial. Urutan parsial ya. Oh, partial order ya. Oke. Nah, partial order ini partial ordernya di C atau di R itu ya? Bentar, Pak. Halaman berapa? Halaman 31. 31. Bukan. Halaman 20. 30. Oh, ini urutan parsial. Ya. Masih? Yang atas ya? Lupa saya. Ya, itu. Oh, yang berapa? Itu urutannya itu di C atau di R itu? Kalau urutan mendahului atau sama dengan itu pada bilangan kompleks, Pak. Bilangan kompleks? Urutan parsial pada bilangan kompleks. Urutan parsialnya didefinisikan di bilangan kompleks ya, Mbak ya? Iya, Pak. Oke. Itu urutannya itu apakah dia perumuman dari urutan kurang dari di bilangan real atau seperti apa, Mbak? Urutan parsial di bilangan kompleks ini apakah perumuman juga dari urutan kurang sejalan dengan urutan parsial di bilangan real. Jadi kalau bilangan kompleks kan ada itu enggak parsial loh, bilangan kompleks. Bilangan real itu urutan total salah saya itu. Itu terurut total kan? Total. Iya. Terurut total. Iya. Sepertinya loh. Nah, kalau di sini tidak total berarti ya? Ya, parsial. Parsial kan berarti kan ada contoh yang nanti tidak bisa diurutkan toh, kalau parsial itu. Ya enggak? Berarti kan nanti ada dua bilangan kompleks yang dia tidak bisa diurutkan. Tidak tahu yang besar yang mana. Iya enggak? Atau seperti apa? Atau semuanya bisa diurutkan? Bentar. Kalau berdasarkan, kan di sini ada hal ini mengakibatkan Y1 mendahului Y2 jika salah satu dari 4 kondisi itu terpenuhi. Jadi kalau semisal bilangan realnya
bilangan bagian real Z1 sama dengan bagian real Z2 dan bagian imajinernya itu Z1 kurang dari Z2 itu nanti tetap mengakibatkan Z1 mendahului Z2. Terus semisal bagian real Z1 kurang dari bagian real Z2 dan bagian imajinernya itu ternyata sama, itu juga akan mengakibatkan Z1 mendahului Z2 dan berlaku juga pada poin ketiga dan keempat. Jadi semisal memenuhi salah satu keempat kondisi yang di sini, itu nanti bisa mengakibatkan bahwa Z1 mendahului atau sama dengan Z2. Bisa nggak, Pak, berikan contoh saya nanti ya? Berikan contoh ya. Oh ya. Z1-nya tidak mendahului Z2 dan sebaliknya. Z2 juga tidak mendahului Z2 dan Z2 juga tidak mendahului Z1. Z2 tidak mendahului Z1. Karena ini urutannya parsial ini. Ya. Jadi, Mbak, keluhnya adalah cari bilangan yang dia tuh tidak memenuhi keempat ini. Ada nggak? Ya, betul. Tidak memenuhi keempat itu. Jadi jangan berpikirnya real. Karena ini ada kata-kata parsial ya. Yang real. Ada parsial berarti kan kemungkinan ada yang tidak bisa diurutkan. Ya. Urutkan. Tidak bisa, jadi tidak ada hubungannya, tidak ada mempunyai urutan. Ada hubungannya ini, ya, kayak berarti kamu kan sama kayak Mbak Riana dengan dia. Kayak kamu sama. Kalau dari keempat ini, dari definisi keempat ini kan bisa kita bilang mendahului, gitu kan? Ya. Berarti kan kamu cari yang tidak memenuhi keempat ini, gitu kan? Berarti kan nggak bisa dia masuk ke mendahului ini, gitu kan? Dari definisi mendahului, gitu. Coba nanti dicari. Oh ya, siap. Oke ya, lanjut ya. Nah, terkait dengan urutan parsial tadi, coba halaman 31. Nah, di poin ini di K1 itu ya, Mbak ya. Di K1 bentar. Oh, ini D. Ini D ini halaman 31, Pak. Oh, sorry. Oh, iya. Metrik bernilai kompleks ya. Oke. Ya. Jadi D-nya itu di situ sudah bernilai kompleks ya. Iya, fungsinya memetakan kebilangan kompleks. Saya masih tadi terkonek sama yang di real tadi jadinya ya. Jadi saya mau tanya kalau DX kalau 0 kurang dari DX mendahului 0 gitu kan tadi. Oh iya, ini DX-nya kompleks ya berarti. Ini juga perumuman dari metrik di R biasa ya, Mbak ya? Iya. Jadi ruang metrik bernilai kompleks ini perumuman dari ruang metrik di bilangan real. Oke, berarti ini urutan parsial ini berarti ini semacam perumuman juga ya berarti ya? Dari urutan kurang dari sama dengan ya yang di real ya? Sepertinya ya? Ya, sepertinya. Saya tidak berani menjamin. Menjamin ya, nanti tolong dicek ya. Ya. Oke, kemudian kok kenapa contoh 24 contoh yang pertama itu kok langsung yang rumit ya, Mbak ya? Kenapa nggak yang contoh yang biasa gitu loh? Yang jarak dia itu yang biasa kali. Yang konjugat itu. Oh yang biasa ya? Biasanya kan yang konjugat itu ya. Yang modulus tuh yang pakai modulus itu loh. Oh iya, yang itu. Langsung yang sulit itu. Dapat referensinya yang ini sih, Pak. Sebenarnya itu kemarin kalau seingat saya tuh saya ngasih 2 contoh. Biasanya kan kayak yang gampang dulu yang modulus. Ya modulus itu ruang metrik juga ya kayaknya. Iya, yang contoh 243-nya itu yang mirip modulus, Pak. 242. Oh, ini nemu juga ya. Pangkat IP itu gimana itu maksudnya kalau dibilang kompleks itu? Ini apa ini maksudnya, Mbak? Bentar, Pak. Di sini itu ada nggak di tata simbol? IP-nya belum saya masukin sepertinya, Pak, di daftar simbol. Itu apa maksudnya? Karena kalau di PSA kan E-nya kan elemen netral ya, elemen identitas. EIP itu kalau di bilangan kompleks itu sama dengan cos P plus I sin P. Iya. Oh.
Colong nanti dijelaskan ya kaitannya ya. Ini ada di kuliah sebenarnya, tapi saya mau lihat nanti ya. Dan ya, oke Mbak Riana ya. Nanti saya pengen lihat ya di Yang apa Pak? Yang EIP EIP atau? sama dengan cos P plus ISIN P ya. Nanti Iya, saya tapi dikasih lihat ini. ya. Iya nanti saya dikasih Oh ya lihat Pak. pas revisi aja. Oh ya, siap. Oke, kayaknya ada di kuliah kompleks itu ya kayaknya ya. Kompleks, ya. Oke. Oh ini yang contoh 243 ini ya. Iya Pak, ada 2 contoh. Oke. Ini Mbak Riana sendiri yang bikin atau ambil dari buku juga? Enggak sih Pak, ini saya menemukan referensi di jurnal lain gitu contohnya. Oke. Dari tadi kan ngomonginnya barisan melulu ya Mbak ya. Ini perannya barisan itu di analisis tetap apa sih Mbak? Kok sepertinya berperannya sangat penting itu di mananya sih? Oh, barisan. Soalnya untuk menunjukkan langkah pertama untuk menunjukkan bahwa punya titik tetap itu kan dibentuk suatu barisan. Nah, barisannya ini nanti kalau barisannya itu dibentuk suatu barisan yang akan ditunjukkan bahwa barisan itu merupakan barisan Cauchy. Terus karena sifat kelengkapan berarti kan barisan itu konvergen. Nah, konvergen ke suatu titik atau misal ke X gitu Pak. Nah, itu nanti kayak X-nya itu menjadi bakal calon titik tetapnya. Titik limitnya itu yang akan jadi calon titik tetapnya. Berarti ini di dekat apa ya? Berarti pencariannya melalui pendekatan barisan ya? Iya. Semacam itu ya. Oke. Oke ya. Jadi ini saya pas buka definisi 244 nih ya di barisan pada ruang metrik bernilai kompleks. Ini juga sama ini ya Mbak, definisi barisannya juga sama seperti barisan kompleks ya ini ya. Yang definisi bernilai berapa kompleks Pak? Ya, 244. 244. Iya. Halaman 35. Karena jujur aja ya, jadi di skripsi ini saya mendapatkan beberapa definisi konvergen itu loh Mbak. Jadi bingung saya kadang-kadang. Barisan konvergen di ruang metrik bernilai kompleks. Itu sama kayak definisi barisan di ruang metrik B bernilai kompleks, Pak. Sama yang kompleks. Yang membedakan ruangnya aja. Kan ada barisan pada ruang pada kompleks ya, bilangan kompleks. Iya, ada bilangan kompleks. Ada lagi barisan pada ruang metrik bernilai kompleks. Nah, itu kaitannya apa, Mbak? Apakah perumuman atau perkhususan? Ada barisan di ruang metrik bernilai kompleks, terus dengan tanpa yang ruang metrik. Itu bedanya gimana? Barisan di ruang metrik bernilai kompleks sama barisan yang di bilangan kompleks gitu Pak atau? Iya betul. Oh ya. Bentar Pak. Kalau berdasarkan definisinya sih, menurut saya definisi barisan di ruang definisi barisan di bilangan kompleks sama definisi barisan di ruang metrik bernilai kompleks. Jadi definisi barisan di ruang metriknya itu perumumannya dari definisi barisan di bilangan kompleksnya. Apa sih Mbak yang membedakan? Jadi kamu bisa jelaskan ke Pak Zaki, yang membedakan apa? Kalau di definisi barisan, misal ya Pak, definisi barisan konvergen di bilangan kompleks itu berlaku untuk setiap n lebih dari n0 apa? Di metriknya sebenarnya. Bedanya kan di metriknya.
Satunya kan pakai modulus, Ya, satu pakai Yang satunya pakai modulus, terus yang satunya itu di ruang metriknya. di D-nya toh? Iya, di D-nya. Ya, itu bedanya sebenarnya. jadi Oke. biar kelihatan maksud Ya, Pak bedanya di Zaki. situ toh. Ya, karena modulus itu kan contoh dari metrik ya. Mungkin Oke. ini ya yang dimaksud Pak Zaki dari definisi Mm-mm. 2212 sama definisi 244. Betul nggak, Pak? Ya, ya. Oke, udah. Coba dilihat, Mbak. Ya. Itu kan ada perbedaan di situ. Tapi memang yang dibicarakan berbeda ya, Mbak? Yang dibicarakan Barisannya ya, itu kalau sama apa beda? definisi 212 itu kan berlakunya untuk modulusnya. Modulus Zn min Z kurang dari epsilon. Kalau yang di definisi 244 itu berlaku di ruang metrik. Jadi Xn, X mendahului C. Mana ya? Nah, itu barisannya sama apa beda? Dibuka di ini, Barisannya Mbak. sama-sama di ruang kompleks, Bu. Dibuka di Zoom PDF-nya. PDF-nya. Ya, coba dibandingkan gitu bisa nggak? Buka yang definisi 2212 sama 244 gitu. Jadi Gimana bisa ya kelihatan caranya? itu. Tapi enggak bisa. Bisa dibuka dua enggak? Nggak bisa ya? Enggak bisa sih, Bu. Ya, ya, ya. Sebentar, Bu. Gimana ya caranya? Oke, nanti di anu ya. Udah loh. Untuk PR berarti ya, Pak? Aja ya, ya. Belum masuk ke pembahasan nih. Oke. Berarti PR-nya tadi apa? Itu kaitannya. Karena Ya, definisi konvergennya banyak di sini. Mungkin dari Ya. konvergen bilarial. Karena definisi konvergennya banyak, jadi Mbak Riana perlu difahami ya, ini barisannya itu sama apa beda sama yang di definisi yang lain gitu. Barangnya tuh sama apa beda gitu. Kenapa kalau misalkan sama, kenapa harus ada definisi yang berbeda gitu? Kan sama-sama di kom atau ya karena ada D-nya itu tadi ya. Oke. Mbak, oke, udah Bu, ini Mbak Riana. Oh iya, Pak. Kalau yang modulus ada simbol garis 2 tuh maksudnya apa, Mbak? Modulus Di halaman 49 dulu. 49 baris kedua itu. 9. Seperti norm di algebra linear dulu kayaknya. Sudah ketemu belum? Bentar, Pak. Halaman 49 baris kedua. Iya, udah itu ketemu. Maksudnya apa itu? Garis nilai mutlak apa itu? Modulusnya garis 2 itu maksudnya apa? Bentar. 49. Gini, Pak. Ya paham. 49. 8. Loh, beda kan filenya. Nah, itu betul. Sama Kak, Pak. Nah, oh ya, ini. Nah, yang di sini ya, Pak. Itu kok saya tadi belum menemukan definisinya ya? Sebentar, Pak. Definisi apa itu? Norm, kalau biasanya kan simbol norm-norm tuh ya, gitu ya. Bentar. Itu norm atau apa, Mbak? Apa itu? Ini harusnya konvergen. Memenuhi 211. Bentar, Bu. Saya cross check dulu. Bukan loh, pertanyaannya Pak Zaki. Oh, itu ada mutlak 2 DZNZ, itu kan kamu belum punya. Itu benar nggak mutlaknya 2? Kayak norm. Benar nggak? Bentar, Bu, bentar. Ini tuh maksud saya gini. Gini. Bentar. Ini saya ada
pentable. Saya coret-coret juga. Oh, ya. Itu DZNZ, itu D-nya bernilai kompleks ya? DZ? D- Iya, kompleks. Oh, iya benar. Oh, berarti kompleks. Oh, ya, oke. Ya, Ini udah, bisa paham saya. kalau kamu ini saya share atau kamu share Oh, screen paham saya. whiteboard. Paham. Itu double modulus ya, itu ya? Enggak, Pak. Ini Oh, tuh bukan. karena untuk membuktikan. Ini kan kalau di bunyi lemanya itu kan gini, ini. Bentar, Pak. Nah, di bunyi lemanya ini kan barisannya itu barisan yang di sini. Itu Enggak sih? barisan jarak ya, itu ya? Nah, ini kan di ruang metriknya tapi udah dalam bentuk modulus. Jadi nanti barisannya itu seperti barisan D, Z, modulus metrik DZ1, Z, terus ada juga D, Z2, Z. Jadi nanti barisannya itu kan udah dalam bentuk modulus. Terus nanti maksud saya di sini itu Berarti itu barisan apa, Mbak? Barisan bilangan apa? kalau ini udah masuk barisan bilangan real. Nah, gitu ya. Jadi dia barisan Ya, bilangan real. Ya. Jadi Terus nah, kalau ini malah kelihatan, Mbak, barisan bilangan real, modulus kan, modulus D min 0, kemudian di mutlak. Iya. Gitu ya. Jadi untuk bentuk yang di dalam itu modulus apa mutlak? Yang di dalam yang di sini. Modulusnya itu kan ada dua loh. Yang di dalam itu modulus apa mutlak? Modulusnya. Yang kalau yang di luar di sini yang apa di luarnya itu mutlaknya. Ya. Karena maksud saya kayak gitu, Pak. Jadi ini tuh bukan bukan norm. Ya, karena mungkin supaya membedakan tetap ditulis min 0-nya ya. Jadi mutlak. Ya betul, di atasnya itu loh, Mbak. Kamu benar nulisnya yang malah di atas. Jadi ini Pak, saya tulis di sini kayak ini. Nah, nih. Ini malah yang lebih kelihatan ini. DZ di sini. min 0. Nah, itu kelihatan lah gitu, ya betul. Nah, kalau gini kelihatan mungkin penulisannya lebih bagus seperti ini ya, Bu Mala ya. Tetap ditulis min 0. Tetap ditulis min 0-nya supaya nggak rancu. Kira norm. Oh, iya baik, Bu. Berarti di sini tuh tadi kurang min 0-nya. Ya. Oke, Mbak Riana. Meskipun nilainya tidak berubah, tapi bentuknya biar untuk membedakan lebih ngerti aja. Iya. Oke, lanjut ya. Ini saya malah. Ya, Pak. Oke. Di situ selanjutnya ada lema, ada proposisi ya. Ada teorema ya, Pak. Ada lema, ada proposisi. Ya. Nah, itu bedanya apa, Mbak? Kenapa ditulis lema di situ? Kenapa ditulis proposisi? Kenapa ditulis teorema? Oh ya. Kan sama-sama dibuktikan semua itu. Ya, kalau sepaham saya, kalau lema kan hasil kecil yang tujuan utamanya adalah membantu pembuktian teorema. Kalau preposisi itu suatu hubungan yang logis antar dua konsep. Jadi lema ini nanti hasilnya hasil lema itu nanti untuk teorema yang mana? Lema itu kan setelah itu kan lema terus ya? Ya enggak terus sih Pak, cuma kayaknya ada dua. Oh, dua ya. Ada dua. Itu untuk teorema yang 331 kayaknya ya? Ini nanti untuk membuktikan teorema utamanya. Yang 331 toh? Yang teorema utama ya? Iya, jadi nanti untuk membuktikan kalau barisan di ruang metrik B bernilai kompleks itu konvergen, itu bisa pakai lema yang kompatibel. Lema yang 314. Jadi nanti dipakai di teorema utamanya. Oke, Mbak. Ini yang saya mau lihat nanti kompatibel, definisi kompatibel ini ya. Di penulisan
Kok bingung saya. Yang di STX sama dengan ST buka kurung 0 loh. Itu maksudnya ST 0 atau X-nya 0? Yang halaman berapa Pak kalau 54. 54. Itu 0-nya kenapa harus dikurung gitu loh? Oh, itu ya. Yang di sini ya Pak ya. Nah, kenapa X-nya nggak ikut dikurung? Baris soalnya kalau menurut saya kayak lebih enak kalau ST dalam kurung 0 gitu Pak. Kalau ya ini sebenarnya nggak konsisten. Ya, saya nggak konsisten juga sih Pak. Harusnya itu kalau di atas itu kan nggak saya kasih kurung semua. Soalnya untuk biar mempermudah penulisan gitu. Tapi di sini tuh kayak kalau misal saya langsung tulis ST 0 itu nanti takutnya kayak ini tuh 0 atau O kayak mirip gitu loh Pak. Jadi untuk biar amannya saya kasih kurung di sininya gitu. Kayaknya 0-nya kamu tulis jadi di bawah gitu loh Mbak. Tahu kan? Kayak X2 gitu. Kayak indeks. 0-nya jadi kayak indeks aja. Indeksnya T. Gitu. Oh ya. Lebih Baik, nanti saya perbaiki. Oh ya, nanti saya perbaiki. Tanya 2 lagi ya. Ini kebanyakan nanti. Ini yang teorema utama ini kok banyak banget nih, emang fungsinya apa? Ada apa ini, Pak? Yang teorema utama itu. Kok syaratnya kok banyak banget? Iya, pembuktiannya seperti itu panjang. Ya? Enggak. Iya, pembuktian. Syaratnya itu kan banyak banget syaratnya itu loh. Iya, syaratnya banyak. Banyak banget dan sekilas itu kok emang ada yang memenuhi gitu. Tapi ada ya di contoh belakang ya. Ada, saya kasih contoh di 332. Oke. Saya rasa pembuktiannya bagus nih ya, urut. Oke. Dan yang terakhir yang SPL ya Mbak ya. Di bab dasar teori itu kan Mbak menuliskan SPL ya. SPL-nya kan ada N bersama M, ada M persamaan dengan N variabel ya. Iya kan? Maksudnya nanti M kali N ya. Nah, kenapa di aplikasinya nanti tadinya N kali N sini, Pak? Berarti kalau di SPL di bab 2 itu kan saya nulisnya bentar Pak. M kali N ya. Iya, M kali N. Jadi nanti kenapa banyaknya variabel yang diketahui sama banyaknya persamaan linear itu bisa beda. Ya, jadi misal iya. Kenapa kalau yang di aplikasinya harus sama? Nah, kalau yang di sini memang tidak bisa kalau yang berbeda, M tidak sama dengan N. Bentar, Pak. Apa yang membuat dia tidak bisa digunakan untuk M kali N yang M-nya beda dengan N? Ya, soalnya mana ya tadi? Bentar. Saya scroll dulu ke itunya. Nah, ini. Ini kan nanti kayak bentuknya persegi, dibentuk ke persegi N. Jadi banyaknya persamaan sama banyaknya variabel yang tidak diketahui kan sama. Nah, itu nanti berarti ini batasannya nanti hanya untuk yang N kali N berarti ya? Ini yang diketahui dulu mananya nih? Yang ini yang diketahui dulu SPL-nya atau apa? Atau apanya ini? Yang di teoremanya, yang diketahui. Yang diberikan terlebih dahulu itu SPL-nya toh? Iya, diberikan ruang metrik bernilai kompleksnya, Z-nya itu Z1 sampai Zn. Terus kenapa jumlah persamaannya harus berbeda, harus sama dengan N? Oh, harus sama dengan N. Boleh berbeda nggak? Bentar. Jika unsur yang diketahui lebih banyak bentar, Pak. Ada. Nah, kalau bisa lebih beda kan lebih bagus, kan lebih umum lagi. Dari B1, B2 sampai BM. Oh ya, soalnya kan ini nanti mau mencari kalau sistem di sini itu memiliki solusi yang tunggal.
Itu Lah, nanti lah kalau iya. semisal Enggak, SPL yang berbeda pun enggak. juga bisa Oh, punya SPL-nya. solusi. Enggak, SPL-nya kenapa harus disamakan Sama, gitu loh? benar. Jumlah samaan sama Ini jumlah tuh variabelnya harus sama, kenapa? gimana apa ya? Paham nggak Mbak pertanyaannya Pak Zaki? Ya, paham Bu. Kenapa ini tuh persamaannya sama variabelnya sama, sedangkan kalau SPL itu bisa Berbeda. persamaan sama variabelnya itu berbeda. Kenapa di sini persamaan sama variabelnya sama jumlahnya gitu? Iya. Itu kan Kamu lihat lagi domainmu X itu apa? Itu nanti kelihatan di situ. Kenapa kamu harus seperti itu di jurnal mengatakan? Terlihat, ya kan? Ya. Terlihat. Domainmu apa sih? Domainnya itu X, itu CN, terus kodomennya juga X. Ya, kalau solusinya itu memang di CN boleh. Solusinya kan di CN oke. Tapi jumlah persamaan kan boleh berbeda. Iya. Itu karena bentar. Jadi nanti tetap di ruang metrik C pangkat N itu, tetap di situ. Itu kan nanti kan solusinya di situ solusinya. Iya, tapi kan Z1 sampai Z kan sampai Z-nya kan cuma sampai N kan, Z1 sampai Zn. Iya. Berapapun jumlah persamaannya, berapapun jumlah persamaannya kan tetap Z1 sampai Zn. Jadi tetap di situ, ruang metriknya tetap sama. Coba bunyi teoremanya, Mbak, dicek lagi. Tapi itu, Pak, ini kan fungsi yang dibentukkan domain kodomennya X ke X. Iya, benar. X ke X ini. Iya. Oh, Anda menggunakan matrik ya? Iya, benar. Coba matrik M kali N dikalikan 1 kali N, nanti hasilnya berapa? Oh, ini B1, B2, Bn-nya harus sama. Oh, X ke X. Ya, oke lah. Ya. Ya, paham Mbak, saya Mbak. Ya, paham. Maaf, Pak. Saya juga bisa menjelaskannya. Ya, karena memetakan vektor CN ke CN itu. Kalau Anda matriknya M kali N, itu nanti dari CN ke CM. Iya enggak? Iya, oh iya, ini soalnya X-nya CN. Iya. Di situ kan syaratnya kan T-nya harus dari X ke X kan? Iya. Nanti kalau matriknya, kalau ukurannya M kali N, berarti nanti fungsinya dari CN ke CM. Iya. Iya, sedangkan di sini itu dari X ke X, jadi dari CN ke CN. Ya. Jadi sama gitu. Ya, walaupun ada cara lain ya ini ya. Anda cukup menggunakan determinan selesai nih. Asalkan determinannya tidak nol, itu dia pasti tunggal. Ya. Tunggal. Dan nggak perlu repot-repot pakai seperti ini gitu. Ya, tapi ini kan kayak penerapan dari teorema utamanya gitu, Pak. Jadi cara pengerjaannya kayak gini. Ya, walaupun penerapannya mungkin nggak akan dipilih ini seperti ini. Ya. Karena ada cara yang lebih mudah gitu. Soalnya ada cara yang lebih mudah. Kayak determinan kan bisa. Oke, cukup Bu Mala. Kelamaan saya, mohon maaf. Oke, baik. Terima kasih pada Pak Zaki yang sudah mengklarifikasi. Baik, kita lanjut ke Bu Aulia saja ya. Langsung saja Bu Aulia, dipersilakan. Terima kasih Bu Mala. Ini saya ada beberapa lagi sih Mbak yang kemarin saya buka lagi. Kemudian saya mau cek yang halaman berapa ya, sebentar. Halaman 2 berapa ini? 245, Mbak. 245.
Oh iya, 245. Bentar Bu, halaman Ya, 33 berarti. coba dilihat di Zoom-nya. Ditampilkan. Ini Bu, lemma 245. Ya, oke ya. Nah, itu nanti membuktikannya itu kan dengan definisi yang di depan itu ada ya Mbak ya, definisi barisan konvergen 2111. Ya kan? Nah, karena nanti bolak-balik ya kan, berarti kan nanti mau kita pakai dua-duanya si definisi barisan konvergen itu kalau menurut saya n-nya disamakan aja. Misalnya nanti Mbak Riana menggunakan n lebih dari n0, berarti yang sebelah sana juga n lebih dari n0. Kalau dua-duanya mau pakai n lebih sama dengan 0 juga yang sana juga n lebih dari sama dengan 0. Nanti supaya dia konsisten. Oh iya, kan mau dipakai dua-duanya kan? Iya, nah, oke. Kemudian berarti dipilih salah satu gitu aja ya Bu ya. Iya, sebenarnya enggak biar konsisten. Iya, sebenarnya nggak terlalu berubah banyak sih ya untuk n lebih dari n0 atau n lebih atau sama dengan gitu. Kemudian yang di bawahnya ini Mbak. Ya Bu. Yang di bawahnya bukti ke kiri. Ya. Oke. Di sini kan mau dibuktikan barisan xn ini konvergen ke x. Gitu ya. Akan dibuktikan. Berarti kan ini barisan xn-nya subset apa? Barisan xn-nya subset dari apa? Dari X. Subset dari X ya? X, ya. X yang dilengkapi dengan matrik DX, DC ya? Ya, DC. Gitu kan? Berarti coba bawah yang bukti ke kiri. Nah, ini maksudnya gimana Mbak? Bisa nggak menjelaskan bukti ke kiri ini gimana alurnya? Bukti yang ke kiri, yang ini ya Bu ya? Ya, bukti ke kirinya. Jadi, ini kan kita punya bahwa barisan DCXN ini konvergen ke 0. Dan kita akan membuktikan bahwa barisan XN ini konvergen ke X. Jadi, nah, diambil sembarang C anggota bilangan kompleks dengan 0 mendahului C dan dipilih bilangan realnya itu lebih dari 0. Sehingga untuk suatu Z anggota kompleks akan berlaku modulus Z kurang dari delta, maka Z mendahului C. Nah, kenapa bisa Mbak? Modulus Z kurang dari delta, maka Z mendahului C itu kenapa? Karena ini kan dipilih sembarang C. Dipilih sembarang bilangan kompleks, terus maafnya ambil sembarang bilangan kompleks dan dipilih bilangan real. Jadi ini kan gimana jelasnya? Kurang lebih ini kan bentuknya modulus. Nilainya kan real. Terus nanti ini bilangan realnya. Terus maka Z ini akan mendahului C. C di sini kan sembarang bilangan kompleks. Jadi gimana ya? Semisal ini kan nilai modulus ya Bu ya, nilai modulus. Itu kan kalau nilai modulus itu dari X
Salah. Jadi hubungannya antara si Z, delta, sama C, itu di sini tidak ada, belum kelihatan hubungannya apa gitu loh, Mbak. Jadi maka di sini itu kayak langsung jujuk gitu loh, nggak kelihatan stepnya kenapa bisa seperti itu. Kenapa kalau modulus Z-nya kurang dari delta itu berakibat Z-nya mendahului C gitu, kenapa? Bentar. Saya ada itu tapi agak susah untuk menjelaskannya. Itu ya. Terus itu pertanyaan saya. Nah, kemudian misalkan ini sudah berhasil kamu jelaskan ya yang si bintang ini. Nah, kemudian selanjutnya kok bisa dia berakibatnya yang di bawahnya itu memenuhi ini sama dengan ini kurang dari delta, padahal tadi yang kurang dari delta itu kan suatu Z elemen C, ya toh? Kenapa kalau ini suatu Z elemen C, apakah juga dapat berakibat modulus DC xn, x ini juga kurang dari delta? Berarti kan mau pakai itu kan? Atau gimana? Berdasarkan ya kan, jadinya kan ini yang di bawah itu kan kamu menggunakan si bintang ini ya? Untuk ini berdasarkan bintang. Kan? Berdasarkan bintang kan? Berarti kan kamu reverse-nya si bintang ini. Iya, ya kan? Nah, tapi kan di atas itu kan kamu untuk suatu Z elemen C, sedangkan di bawah ini DC xn, x. Nah, ini kan untuk suatu, bisa nggak masuk ke situ? Suatunya itu apakah si DC xn, x gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Saya agak bingung, Bu, bentar. Kalau XD, XC, XN, Daud. Oh, ini tuh C. Ya kan, kamu di bawah kan kamu punyanya adalah ini kan ekuivalen dengan modulus DC xn, x kurang dari delta. Kurang dari delta. Itu kan berdasarkan kemudian berdasarkan bintang berlaku ini gitu kan. Padahal yang bintang itu tuh di situ Z bukan DC xn, x. Yang bintangmu ini itu kan modulus. Z yang Iya, Z. Mbak, bisa jelaskan dulu kenapa berlaku bintang? Nah itu dulu. Berlaku bintang, kamu ingat, sebenarnya ini kan sudah pernah kita bahas. Lihat, C itu kan sembarang untuk bilangan kompleks. Kemudian bintang itu dari mana? Lihat definisi tadi yang ditanya Pak Zaki, yang Z1 mendahului Z2. Z1 akan mendahului Z2 kalau apa sih? Coba definisi tadi kamu lihat. Maka kamu punya bintang. Nah, bintang itu berlaku untuk siapa sih? Ya kan? Coba kamu lihat lagi definisi yang ditanya Pak Zaki, yang definisi urutan parsial tadi. Iya. Ya. Oke, bintang kan banyak dari situ, dan bintang itu berlaku untuk siapa? Untuk sembarang C, iya. Oke, kemudian yang kamu garis bawahi di bawah itu kan yang diketahui, ya kan? DCXN konvergen ke 0. Nah, ya. Nah, karena itu berdasarkan bintang, coba kamu jelaskan ke Bu Aul. Itu sudah pernah kamu jelaskan ke saya loh, sebelum sebelum negara api menyerang, pokoknya lah, udah lama banget. Jadi mungkin kamu lupa. Justru dulu kamu yang menjelaskan ke saya. Dulu kita masih bimbingan online. Saya masih ingat. Sebentar Bu, saya mau saya bingung merangkai kata-katanya. Oke, satu-satu dulu. Yang bintang dulu jelaskan. Yang bintang ini kan ambil sembarang C anggota kompleks terus dengan bilangan real. Jadi kalau ini mendahului C itu konvergen C memenuhi 4 aksioma. Berarti kan ini bilangan real, maka jika dan jika nggak bisa jelasin.
Ya nggak apa-apa Mbak, nanti itu aja untuk PR aja nggak apa-apa. Saya satu lagi aja. Proposisi 325 Mbak. Kompos 3 berapa Bu? Maaf. Proposisi 325. 325, ya. Sekitar halaman 50-an. Iya, sekitar halaman 50-an. 325 saya. Oh, yang atas. Ya. Oke, udah. Buktinya ke bawah. Yang perhatikan bahwa. Bawah lagi. Yang perhatikan bahwa kayaknya terlalu ke bawah ya Mbak ya. Perhatikan bawah yang kamu garis bawahin itu. yang Yang ini bukti. Ini masih bukti nggak? Ya, Perhatikan bahwa. Yang itu ke contoh Bu. Bawah lagi Mbak, bawah lagi Mbak. Bawah lagi Mbak. Perhatikan bahwa limit SXN sama dengan 2. Nah ini. Nah itu. Oh yang ini. Oh ya ini. Oke. Yang saya mau tanyakan adalah ini perhatikan bahwa ini kan ada 4 baris ya, limit. Yang baris ketiga itu Mbak. Baris ketiga itu kan limit STXN kok bisa sama dengan limit N menuju tak hingga S limit TXN. Itu kayak mana? Sebentar Bu, sebentar. Ini kayaknya ada. Ini tuh kan artinya S dalam kurung T X. Oke. Ini tuh bukan perkalian, harusnya. Bukan kan? Kok ya, kalau di situ seolah-olah dia perkalian gitu. Iya, ini salah. Ini harusnya bukan perkalian, ini kayak komposisi. Harusnya nggak kayak gini. Oh iya. Harusnya nggak kayak gitu ya Mbak ya? Iya. Coba nanti harusnya seperti apa gitu. Udah? Mungkin dari saya itu malah cukup. Nanti untuk revisinya biar langsung Mbak Riana aja yang kurang-kurang. Baik, terima kasih Bu Aulia. Baik, alhamdulillah sesi kedua sudah kita lalui bersama. Sebelum kita masuk ke sesi ketiga, saya persilahkan Mbak Aulia keluar dulu dari Zoom. Nanti tolong dipantau. Nanti saya WhatsApp kapan Mbak Riana